Halo semua, sahabat Nusantara, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Richard. Hari ini kita khusus membahas tentang aneka jenis sayuran dan gimana penanganannya sebelum kita konsumsi ya. Karena saya tahu beberapa rahasia para petani yang mungkin selama ini teman-teman belum pada tahu ya. Karena saya kan dari keluarga petani, orang tua saya adalah petani. Saya dari kecil maksudnya sampai umur 23 tahun itu adalah seorang petani. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa jenis sayuran, terutama jenis sawi-sawian sama kol ya. Ini ada sosin ya, sosin. Ini ada selada, ini biasanya buat nasi goreng atau apa gitu ya. Ada tomat, buncis, kol putih ya atau kubis orang panggilnya, sawi putih, sama brokoli. Jadi masing-masing sayuran ini itu waktu perawatannya bagi para petani itu sangat berbeda-beda ya. Jadi ada beberapa kategori sayuran itu yang sangat rentan terhadap serangan ulat. Jadi para petani pun merawatnya dengan menggunakan bermacam pestisida yang nggak mungkin bersih kalau kita cuci aja dengan air. Jadi saya akan tunjukkan beberapa rahasianya di video kali ini ya. Yang pertama saya akan membahasnya adalah tomat ya. Tomat ini seperti banyak orang yang tidak tahu ya, itu dia waktu mulai berputik ya, buahnya itu masih kecil-kecil dan hijau, itu sangat rentan sekali dimakan oleh ulat. Jadi para petani itu sekali 2 hari atau 3 hari itu akan disemprot dengan pestisida. Dan waktu semprotnya itu dipilih mau ada matahari ya, dan dikasih lem atau perekat supaya pestisidanya lengket ke buah tomatnya ini. Jadi tidak akan dimakan oleh ulat nanti. Nah, kalau kita beli tomat di pasar, kecuali yang belinya di supermarket atau yang hidroponik ya, itu kalau kita beli di pasar atau di supermarket biasa, itu sebaiknya dikupas kulitnya atau kita rendam dengan air panas sedikit dan dibuang kulitnya sebelum dikonsumsi. Mau bikin jus atau mau dibikin salad atau buat sayur. Yang kedua, yang sangat rentan dimakan ulat adalah sawi putih ya. Jadi kalau teman-teman belanja sawi putih, sawinya ini mulus seperti ini, jangan senang dulu ya. Ini sering banget disemprot pakai pestisida, sama seperti tomat ya. Jadi menurut saya sebelum kita konsumsi, ini kita cuci bersih dulu dan kita panaskan air dan dimasukin ke air panas kira-kira 1 atau 2 menit atau di blaze namanya. Dan air panasnya nanti dibuang supaya bekas-bekas pestisidanya ini nanti hilang. Nah, yang ketiga juga yang sangat rentan oleh ulat ini kol putih ya atau kol gepek. Ini juga sangat rentan dimakan oleh ulat. Jadi kalau kita membelinya di pasar, menemukan kol ini pada robek-robek daunnya dimakan oleh ulat, itu malah lebih bagus. Ini juga kalau menurut saya kita makan mentah ini seperti tadi ya. Jadi baiknya kita panaskan air, kita rendam sama air panas sebentar dan diangkat, baru mau dilalap atau mau dibikin sayur, ditumis dan sebagainya. Yang ketiga ini selada. Kalau selada ini salah satu jenis sawi-sawian yang ulatnya nggak begitu doyan ya. Jadi ini aman kalau kita konsumsi mentah. Jadi para petani biasanya jarang mensemprot ini. Dia nggak disemprot juga nggak apa-apa. Kalaupun disemprot jarang sekali. Jadi ini setahu saya boleh dimakan mentah. Nah, kalau buncis ini juga sama. Ini baiknya jangan dimakan mentah, baiknya direndam dulu air panas dibuang, baru setelah itu mau ditumis ataupun mau disayur. Nah, untuk brokoli ini setahu saya ini juga ulatnya sangat doyan sekali makannya ini. Nah, ini baiknya juga sebelum dikonsumsi atau sebelum ditumis, kita potong kecil-kecil, direndam sama air panas sebentar dan dibuang air panasnya supaya bekas-bekas pestisida dan ulatnya mati dulu ya. Nah, satu pelajaran lagi,
Ini brokoli ini selalu kita lihat kenapa banyak tangkainya seperti ini ya. Dulu saya itu selalu hanya ambil atasnya ini aja, bunganya. Ternyata setelah saya pelajari, itu batang dan tangkai-tangkai ini banyak sekali kalsiumnya. Jadi sebaiknya kita ambil juga, dengan syarat harus dipotong tipis-tipis dan dimasak sampai empuk. Kalau yang brokoli bunganya ini itu dimasak sebentar juga sudah enak. Nah, sekarang saya akan siapkan makan malam saya. Makan malam saya kali ini hanya campuran sayur-sayuran saja, paling sama tomat ya, karena tadi siang saya makannya itu ayam aja ya, ditumis. Jadi nggak pakai apa-apa, nggak pakai nasi, nggak pakai apa-apa. Jadi paling nanti kalau pingin lebih enak, saya nanti pakai saus remia aja supaya lebih sedap lagi. Jadi sekarang saya akan siapkan dulu sayur-sayurannya, dibersihkan, dipotong-potong, dan sebagian akan saya rendam dulu pakai air panas. حبك يدق بالراس، ماليني حب واحساس، غير انت تاج الراس وهذا مكانك. حبك سوالف لي وشفاك طعم الهيل، بقلبي عاد تعيد هذا مكانك. واريدك يا غالي يا اللي منور الليالي، واريدك حبيبي غيرك ولا يحلالي، يا اولي واخيري بس انت شاغل بالي. ولا تصدق انا عوفك بس انت عندي غالي، غيرك ابد ماري حبك لي تعويل ضحكتك جنها العيد ذبت بحنان. نقش بالروح من بعلى بد ما تروح، شو تسوي لك مسموح زيد بدلالك. غيرك صعب اختار، قلبي مكانك صار، عاجبني بيك احتار زيد بدلالك. واحضنك حبيبي وبقلبي اريد اضمك، من غيرك احسك مثل الهوى واشمك، اعوفك بعيده كل عمري يبقى يمك. ما اسوانا بدونك، لك فد وروحي لاسمك، غيرك ابد ما لك غيره، حبك لي تعويد ضحكتك جنها عيد ذبت بحنانك. حبك يدق بالراس، ماليني حب واحساس، غير انت تاج الراس وهذا مكانك. حبك سوالف لي وشفاك طعم الهيل، بقلبي عاد تعيد هذا مكانك. واريدك يا غالي يا اللي منور الليالي، واريدك حبيبي غيرك ولا يحلالي، يا اولي واخيري بس انت شاغل بالي. ولا تصدق انا عوفك بس انت عندي غالي، غيرك ابد ماري حبك
لي تعويد ضحكتك جنها العيد ذبت بحنانه. Jadi ini ya menu makan malam saya sekarang, hanya sawi yang direndam pakai air panas sebentar, brokoli hijau, buncis, sayur sosin, kol putih, sama kalau seladanya saya makan mentah ya. Selada dan tomatnya saya makan mentah aja. Jadi kalau untuk tomatnya akan saya kupas dulu ya. Nah, yang saya ingin berbagi di video hari ini bukan saya menyudutkan petani atau gimana ya, karena memang petani mereka kasih pestisida itu kan buat perlindungan, mereka punya bisnis juga ya. Kalau nggak dikasih pestisida nanti semuanya dimakan ulat, ya rugi. Hanya kita sebagai konsumen harus cermat menanggapinya. Jadi gimana kita penanganan sayuran-sayuran tersebut sebelum kita konsumsi. Jadi saya kasih tahu mana yang sayuran itu yang sering disemprot pestisida dan mana yang enggak. Itu hanya ingin berbagi aja supaya kita lebih sehat. Karena teman-teman coba lihat sekarang ya, istri tukang beca bisa kena kanker, buruh serabutan bisa kena kanker. Kalau dulu kanker itu adalah penyakit orang kaya, tapi sekarang enggak. Karena kenapa? Karena mungkin pola hidup mereka atau terlalu sering mengkonsumsi makanan-makanan atau sayuran yang mengandung pestisida. Jadi tidak baik ya. Oke, sekarang ini selada mentahnya saya akan celupkan sedikit sama sausnya biar lebih sedap. Mantap juga. Ini tomatnya sekarang karena saya sudah kupas ya. Mantap. Ada satu hal lagi ya yang ingin saya sharing atau mengasih tahu. Kan ada dari beberapa teman yang bikin konten video juga, mereka makan sayuran-sayuran yang nggak lazim ya, seperti batang-batang pohon atau sayuran mentah yang pokoknya nggak lazim untuk dimakan mentah. Kalau saya sih kurang setuju ya. Kenapa? Karena perut manusia itu nggak sama perut embek atau sapi ya. Jadi enzim di lambung kita itu tidak disiapkan untuk mencerna makanan-makanan yang keras tersebut. Jadi kita sama Tuhan dikasih jari-jari atau tangan, makanan kita itu adalah buah-buahan kebanyakan. Kalau buah-buahan pun kita dianjurkan makannya yang sudah matang, bukan yang mentah. Jadi mari kita makan makanan yang dianjurkan untuk kita sebagai manusia aja. Buah-buahan, sayuran, jangan batang-batang pohon ya. Buncisnya mantap juga. Sekarang saya cobain sawi putihnya ya. Oke teman-teman, saya mau habiskan makan malam saya dulu. Sehat selalu, positive thinking, jangan banyak mengeluh ya apa yang kita tidak punya ataupun yang sudah pergi dari kita. Jalanin hidup ini. Hidup ini indah. Sampai ketemu di video saya berikutnya.
شلونك غيرك صعب اختار